Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik ya, berkat doa dari teman-teman semuanya. Lukanya sudah mengering karena memang sudah 10 hari kejadian. Memang waktu itu kejadiannya pas saya sama Sonya lagi di Cina. Nah, kebetulan Bintang memang izin untuk liburan bareng teman-temannya ke Karimun Jawa. Ya mungkin memang di pulau itu satu-satunya transportasi mungkin motor ya, dari satu pulau ke tempat lain, karena memang waktu itu Bintang ada kegiatan mau ke penangkaran penyu. Nah, pas ngelewatin jalan turunan mungkin terlalu terjal atau ada pasir licin lah gitu ya, langsung jatuh, langsung tergores kakinya, lumayan parah di paha, di betis sama di tangan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah membaik. Itu hanya luka aja atau sempat dirosok dan lain-lain bagaimana? Alhamdulillah nggak patah tulang, kepalanya juga aman, meskipun juga ternyata nggak pakai helm ya. Udah sempet saya tegur lah, pokoknya udah banyak terima kuliahan lah gitu ya, terima nasihat gitu. Tapi memang agak parah ya, jadi kulitnya tuh ngelupas gitu loh, kelihatan putih-putih gitu loh. Jadi mungkin lapisan kulit keberapa gitu jadi putih gitu kan. Ya lumayan sih, lumayan cukup parah sih kalau ngelihat dari videonya gitu kan. Memang Bintangnya sendiri nggak mau ngasih tahu, sudah pesan ke temennya dan juga ada salah satu ibu dari temennya yang ikut mendampingi, tante jangan bilang ke bunda, ke papa, ya udah pokoknya biar bunda papa nggak khawatir. Tapi ya namanya teman-teman, terus ibu dari temen itu ngelihat cukup parah, Bintangnya juga sempat menggigil. Akhirnya ya telepon ke Sonya pada saat kita masih di Cina. Ya panik lah, panik, terus juga ya kalau bisa pulang sih kita pengen cepat pulang. Cuman karena memang ada beberapa kegiatan yang tidak bisa kita tinggalkan, ada kontrak di sana. Ya akhirnya udah intens kita video call, kita bener-bener udah pokoknya kamu harus begini. Nah besok harus segera balik ke Bandung, nyampe Bandung langsung masuk rumah sakit, nanti diantar sama staf yang ada di rumah, langsung nanti begini diganti perbannya, dibersihin dan lain sebagainya. Karena memang ya kita menyadari ya ada keterbatasan mungkin di sana, di puskesmas mungkin ya mungkin karena terlalu kotor sehingga mungkin juga kurang bersih dan ada beberapa yang infeksi, keluar cairan seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah membaik. Berarti ada yang serius berarti ya Mas ya? Insya Allah mudah-mudahan. Berarti sekarang Bintang sama Mas Hengki? Ya, Bintang itu dari umur 5 tahun udah sama saya. Namanya tahu kan? Tahu pasti dia langsung direct WhatsApp atau telepon gitu. Tapi biasanya memang Kristi kalau komunikasi sama saya mungkin ada nggak intens lah ya, karena memang kita sudah masing-masing. Tapi komunikasi sih masih. Kadang-kadang kalau pas lagi Bintang kelulusan atau ada acara itu juga sempat datang ke sekolah, kita bareng-bareng sama saya, sama Sonya, sama Kristi, hubungan baik. Anak paling sulung gitu, banggaan juga. Ya. Hafiz Quran juga. Hafal beberapa surat, tapi memang Qurannya bagus. Kalau Bapak dapat prestasi 10 hafiz di sekolah terbaik kan gimana sih? Ya, hafalan terbaik ya. Terus peringkatnya meskipun turun tapi masih oke. Kemarin ranking 3, sebelumnya ranking 2. Untuk kurikulum yang sekarang ya kalau kita bandingkan dengan saya dulu kan jauh berbeda ya. Apalagi sekolahnya kan internasional, segala macam pembelajaran itu menggunakan bahasa Inggris. Kita aja kalau ngeliat Bintang belajar aja kita pusing sendiri. Misalnya matematika gitu ya, dia belajarnya pakai bahasa Inggris. Kita aja pakai bahasa Indonesia kadang-kadang agak pusing gitu, apalagi bahasa Inggris. Jadi memang ya dibilang penurut, kemudian juga inisiatifnya oke, rajin, ngejaga adik-adiknya. Jadi kita bangga lah, maksudnya ya ke semua anak ya. Kalau pas lagi sakit sih pasti kita ngerasa ya kalau bisa sakitnya buat orang tuanya lah, biar orang tuanya aja lah yang kena sakitnya, kan selalu perasaannya seperti itu. Sekarang mau 17 tahun, 6 bulan lagi. Sekarang naik ke kelas, kalau dulu kan kelas 2, berarti sekarang kelas
12. 12. Ya. Nah ini kalau sama adik-adiknya bagaimana deh? Kan tadi bilang kalau Kelas 11 sekarang kelas 11. itu kalau sama adik-adiknya ikut juga nggak sih support sideline atau support juga sama adik-adiknya gitu? Ya kalau ada adiknya minta tolong ke kakaknya ya pasti Bintang bantuin untuk beberapa mata pelajaran yang adiknya nggak tahu kan gitu. Terus juga kadang ngomong juga kalau misalnya saya sama Sonya lagi aktivitas dulu ya pada saat menjabat, kemudian pada saat keluar kota selalu kita titipkan juga ke Bintang. Nah kamu jagain ya adik gini. Nah, dia selalu menjaga dengan baik meskipun kadang-kadang ya suka iseng ke adik-adiknya juga gitu. Tapi ini kan udah ABG gitu ya. Hmm. Apalagi kan kemarin udah sempat pergi sama teman-teman yang udah sibuk lah ini Iya. anak-anak ini. Sempat khawatir nggak sih tentang pergaulan masuk anak laki-laki gitu? Mhm. Alhamdulillah kita ikut memantau ya dengan ketat ya. Jadi memang kalau melihat circle-nya dia, pergaulannya dia, saya melihat justru positif ya. Apalagi Bintang tuh sekarang memang lagi suka mengeksplor dan juga eksplor banyak hal, terus juga aktif di kegiatan sosial. Kayak kemarin waktu Idul Adha dia menjadi petugas untuk menyembelih dan juga banyak kegiatan sosial lainnya. Karena memang tergabung dalam Jabar Bergerak Zilenial. Jadi teman-temannya itu rata-rata masih teman-teman sekolah semuanya. Kita juga saling sesama ibu-ibu nih, saling mengontrol satu sama lain dan kekompakannya begitu luar biasa. Jadi ya ada rasa khawatir sih pasti ada, tapi kalau ngelihat circle-nya sekarang kita yakin insya Allah mudah-mudahan di circle yang positif yang baik lah. Gitu. Udah mulai punya merasa atau gebetan nggak sih? Cerita nggak sih ke Mas Eka? Sudah. Biasanya sering kemana? Curhatnya ke Sonya. Kalau ke saya dia takut karena biasanya saya cengin kan. Itu kalau sama Bunda kan dia terbuka gitu ya. Bunda selalu memberikan masukan yang yang bijaksana. Kalau saya kan pasti saya bercandain. Alah kamu cinta monyet, ntar lagi juga putus. Alah kayak gini kayak gitu-gitulah. Terus suka di acara keluarga itu biasanya saya ledekin. Jadi dia sekarang curhatnya ke bundanya aja gitu. Berarti Mas Eka tahu dari Bunda? Tahu dari Bunda. Apa yang diceritakan ke Bunda? Bundanya kadang-kadang begitu. Bunda tuh kadang-kadang sangat menjaga rahasia Bintangnya karena memang ya karakter Bunda kan begitu. Ketika anaknya curhat, Bun jangan kasih tahu papa gini malu mungkin atau apa. Ya Sonyanya juga akan cerita banyak hal. Yang penting ya biasalah dia curhat tentang si A, si B, si C gitu. Terus detailnya apa ya biasalah aman pokoknya gitu. Berarti mempercayai Bunda, Kak Alvin juga mempercayai Bundanya untuk lebih menjaga. Iya. Katanya mau minta kuliah di luar negeri. Iya, memang dia kan pengen ngambil jurusan arsitek. Cuman S1-nya dia pengen ke Jerman. Cuman saya bilang, nah S1 di Indonesia aja dulu. Karena juga nggak kalah bagus ya. Kamu bisa pilih di ITB maupun di yang lainnya. S2-nya baru kamu di luar negeri gitu. Jadi ya ngerasain dulu lah yang di Indonesia. Dan ya kita push terus ya. Kita berharap mudah-mudahan bisa dapat beasiswa kan gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung dari orang tuanya, tapi kita pacu supaya dia bisa dapat beasiswa. Kan. Iya. Tapi memang apa mungkin alasan dia mau kuliah di luar negeri dan kalau nggak salah Mas Eka juga memberi syarat-syarat tertentu. Saya sih memang nggak nanya detailnya ya, tapi ya dia selalu berpikir ya bagus Pak gitu. Tapi kan kalau buat saya kan bagaimana diri kita juga kan gitu. Jadi kalau kita banyak belajar dari berbagai sumber kan tentu juga banyak wawasan yang kita dapatkan. Tapi ya anaknya aja mungkin pengen merasakan budaya di sana, pengen merasakan karena memang mulai dari kemarin SMP sampai sekarang sekolahnya internasional, jadi pengen merasakan sekolah di luar negeri gitu, atau mungkin karena ada rasa penasaran kita nggak tahu ya. Tapi kalau menurut saya sih kalau bicara kualitas ya kita kan nggak kalah juga. Gitu. Tapi tadi Mas Eka bilang masih menawarkan yang masih di negara kita juga. Mungkin apa keputusannya dan apakah tanggung jawab dari anak?
pertama itu. Kemudian yang kedua juga yaitu tadi kita pengen ketika dia ingin punya keinginan ke luar negeri, tentu biayanya juga tidak sedikit. Ya, kita dorong untuk ya dia bisa mengejar tadi tuh beasiswa. Ya, dan juga kita juga pengen melihat bagaimana pergaulan dia setelah dia pada saat dia menjadi mahasiswa. Apakah dia bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang tuanya, dan kalau memang merasa bahwa oke, ini kayaknya sudah bisa dilepas dan tanggung jawabnya sudah cukup baik, ya baru kita izinkan untuk mandiri ke luar negeri gitu. Kadang-kadang kan bintang ini kan ya sekarang sih masih apa ya kadang bisa mandiri, merasa sok bisa sendiri gitu, kadang masih perlu bimbingan orang tuanya gitu. Saya pikir biar lebih matang aja sih untuk kemudian mengetahui dunia luar gitu. Apa respon bunda atau bapaknya? Bunda sih sepakat, Sonya sih sepakat untuk ya udah kamu di dalam negeri dulu, baru nanti kamu ke luar negeri untuk S2-nya aja gitu. Kalau mamanya ikut juga masih dalam pemilihan. Mamanya kayaknya hampir sama ya, cuman memang biasanya ada momen tersendiri untuk kita nanti bisa ketemu untuk diskusi. Kayak dulu misalnya kelulusan bintang, Kristi datang mungkin akan ngobrol seperti apa, jurusannya seperti apa. Nah waktu itu memang kita arahkan ke arsitek karena memang ya kalau saya kan mulai apa namanya ya kecil-kecilan mau coba di bisnis properti kan. Jadi kalau misalnya anak ada di situ kemudian ikut mendesain segala macam kan linear dengan apa yang sekarang mulai pelan-pelan kita rintis gitu. Ada kecenderungan kan ikut ayahnya dan mamanya di dunia entertain juga kan kira-kira? Kalau entertain ya, kalau politik enggak dia kayaknya sih. Kalau entertain dia tertarik, kalau politik enggak. Nah cuman memang saya minta untuk dia sekolah dulu, selesaikan dulu SMA-nya, dan memang harus belajar dulu untuk berakting ya. Karena ya meskipun bisa otodidak tapi melihat bintang kayaknya memang perlu agak sedikit belajar. Tapi kalau Shakila udah agak luas tuh. Shakila beberapa kali endorse, di antara yang lainnya kakaknya dan adiknya dia yang paling luas untuk acting dan sebagainya. Kalau bintang kayaknya pasti perlu belajar. Kalau Shakila kayaknya otodidak bisa. Tapi diikutin kelas-kelas nggak sih anak-anak dikenalkan gitu-gitu nggak sih? Kalau hobi yang lain iya, tapi kalau untuk khusus acting belum. Justru kalau yang di luar acting kayak piano, nyanyi, mereka kursus. Kayak misalnya Shakila nyanyi, kemudian juga piano, meskipun akhirnya bosen kan. Kalau bintang memang lebih ke sport, ya dia ke basket, ikut klub dan juga apa namanya band gitu.